Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mengisahkan salah satu perang yang sangat penting dalam Islam, yaitu Perang Badar. Sebagai kaum muslimin, semestinya kita semua tahu dan harus tahu tentang kisah-kisah penting dalam sejarah Islam. Dan lebih bagusnya untuk membagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain, supaya orang-orang bisa tahu juga dengan sejarah penting yang lagi berharga ini yang pernah terjadi ketika awal mula Islam bangkit. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Dalam perang ini, Rasulullah SAW memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun, semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang dari kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Ada beberapa penyebab yang menjadi pemicu Perang Badar ini. Yang pertama adalah kebencian Abu Jahal. Nabi Muhammad SAW lahir dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sejak menerima wahyu di usia 40 tahun, kemudian dilindungi oleh pamannya, pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy, yaitu Abu Talib. Setelah kematian Abu Talib pada tahun 619 Masehi, sayangnya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan kepada Amr bin Hisham ataupun Abu Jahal, yang merupakan salah satu musuh Rasulullah SAW. Kemunculan Rasulullah SAW dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Begitu juga dengan sisa kaum Quraisy yang lainnya yang melihat kaum muslimin sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. Yang kedua, penyebab terjadinya Perang Badar adalah umat Islam ditindas. Perlakuan buruk terhadap kaum muslimin tidak hanya berlangsung di kota Mekah saja, namun kaum kafir Quraisy juga menekan kaum muslimin hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang dan menguasai harta benda kaum muslimin karena takut hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslimin. Bahkan kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya, yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seseorang pada masa itu, sehingga sanggup menjadi pemicu ataupun penyebabnya terjadi Perang Badar Al-Kubra. Yang ketiga, yang menjadikan salah satu penyebab terjadinya Perang Badar adalah perampasan harta benda dan pengusiran kaum muslimin. Sejak Rasulullah SAW gencar melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik Mekah sudah melancarkan peperangan dengan menghalalkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Hilangnya perlindungan dari Abu Talib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslimin di Mekah. Teror inilah yang memaksa umat Islam untuk hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun, karena mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, akibatnya harta benda tersebut menjadi sasaran perampasan kaum kafir Quraisy. Kemenangan umat Islam bagi umat muslim dalam Perang Badar merupakan peristiwa dan kemenangan yang sangat besar, sebab peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh. Dengan pertolongan Allah, kaum muslim menang meski kalah jumlah. Saking hebatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menamainya sebagai Yaum Al-Furqan ataupun Hari Pembeda, karena pada hari itu dibedakanlah mana yang hak dan batil. Saat itu pula Allah menurunkan pertolongan besar untuk kaum muslimin dan memenangkan mereka atas musuh-musuhnya. Dalam perang ini ada satu kisah heroik yang menjadi penyebab terbunuhnya Abu Jahal. Saat itu Abdurrahman bin Auf didatangi 2 orang remaja dari kaum Ansar, yaitu Mu'az bin Amr al-Jamuh 14 tahun dan Muawis bin Affa berumur 13 tahun. Keduanya bersenjatakan pedang. Tentara Quraisy seolah-olah tidak menghiraukan kehadiran 2 remaja itu karena menganggap kedua-duanya tidak berbahaya. Mereka
lebih memilih Abdurrahman bin Auf agar ditawan hidup-hidup untuk dijadikan tebusan karena dia terkenal sebagai saudagar yang kaya. Dalam kondisi kerusuhan pertempuran, Abdurrahman bin Auf berteriak, "Wahai anak muda, masih terlalu muda untuk terlibat di peperangan ini. Sebaiknya engkau menjauhlah dari tempat ini. Kami mendapat izin daripada ibu dan ayah kami bagi menyertai pasukan Muhammad," teriak Muaz. "Saya datang ke sini hanya untuk membunuh Abu Jahal. Tunjukkan di mana dia," kata Muawis dengan penuh semangat. Pada mulanya Abdurrahman bin Auf tidak menghiraukan kata-kata dua remaja itu, tetapi Muaz dan Muawis terus mendesaknya supaya menunjukkan di mana Abu Jahal. Maka akhirnya Abdurrahman terpaksa menyetujuinya. "Paman akan tunjukkan kepada kamu di mana Abu Jahal. Boleh tahu apa yang akan kamu lakukan apabila berjumpa dengannya?" tanya Abdurrahman bin Auf. "Ibu saya berpesan, jangan pulang ke rumah selagi kepala Abu Jahal tidak diceraikan dari badannya," jawab Muaz bersungguh-sungguh. "Abu Jahal menghina serta menyakiti Rasulullah. Saya ingin membunuhnya," kata Muawis pula. Abdurrahman bin Auf tersenyum mendengar kata-kata dari dua orang remaja yang berani itu. Dia berjanji akan menunjukkan Abu Jahal apabila berjumpa. Tiba-tiba seorang tentara Quraisy menyerang Abdurrahman bin Auf dari belakang. Muaz dan Muawis yang melihat kejadian itu segera bertindak melindunginya. Muaz dengan cepat menebas kaki tentara Quraisy yang menyebabkan dia tersungkur dan Muawis pula menikamnya hingga mati. Melihat itu, Abdurrahman bin Auf berasa kagum dengan kehidupan dua remaja itu. "Tunjukkan kepada kami di mana Abu Jahal," kata Muaz seolah-olah tidak sabar lagi hendak bertemu dengan ketua pasukan Quraisy itu. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf melihat Abu Jahal sedang berada di bawah sepohon kayu yang rindang. Dia menunggang kuda sambil berteriak memberi kata-kata semangat kepada pasukannya agar terus berjuang. "Itulah lelaki yang kamu cari. Tetapi kamu haruslah berhati-hati karena dia juga seorang perwira Quraisy," kata Abdurrahman bin Auf. "Terima kasih paman. Saya akan dapatkan dia sekarang," ujar Muaz sambil berlari ke arah Abu Jahal. "Saya akan membantunya membunuh lelaki yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu," kata Muawis juga. "Berhati-hati karena dia dilindungi oleh pasukan Quraisy," pesan Abdurrahman bin Auf. Dia sendiri tidak dapat membantu karena sedang berhadapan dengan tentara Quraisy yang menyerangnya. Muaz dan Muawis terus berlari ke arah Abu Jahal yang masih berada di atas kudanya. Mereka berlari tanpa menghiraukan keselamatan mereka. Ketika itu Abu Jahal tidak menyadari kedatangan dua remaja tersebut. Muaz tiba lebih dahulu. Dia tidak mencapai menebas kaki Abu Jahal, maka yang ia tebas adalah kaki kanan kuda yang dinaiki Abu Jahal. Seketika itu kuda tersebut jatuh tersungkur. Abu Jahal pun tersungkur. Dia marah sekali sambil menahan sakitnya akibat jatuh dari kuda. Abu Jahal mencoba bangun, tetapi dengan cepat Muaz menebas kaki kanan Abu Jahal hingga putus. Muawis yang menyusul memukul pula kepala Abu Jahal hingga dia teramat sakit. Ikrimah anak Abu Jahal yang turut berada di situ segera menolong dan melindungi bapaknya. Dia menyerang balik Muaz dan menebas tangan kiri remaja itu hingga hampir putus. Muaz terjerembab. Muaz berusaha lari dan dibiarkan oleh Ikrimah karena dia melihat Muawis hendak membunuh bapaknya. Maka terjadilah pertarungan seorang dewasa matang dalam pertempuran, yaitu Ikrimah dengan Muawis yang masih berusia 13 tahun. Karena tidak seimbang, akhirnya Muawis gugur sebagai syahid. Muaz selepas berhasil menjauhi Ikrimah yang mengejarnya, ia terus berlari menuju Rasulullah. Tetapi pelariannya terganggu karena tangan kirinya yang terkulai karena hampir putus. Muaz akhirnya berhenti lalu mengambil keputusan untuk memutuskan tangannya yang terluka itu, lalu berkata, "Wahai tangan, kamu mengganggu perjalananku untuk bertemu Rasulullah." Tanpa menghiraukan kesakitannya, Muaz terus berlari hingga bertemu Rasulullah. Kemudian Muaz memeluk Rasulullah. "Wahai Rasulullah, saya dan Muawis berhasil membuat Abu Jahal cedera, tetapi dia masih hidup karena kami diserang oleh anaknya bernama Ikrimah dan beberapa pasukan Quraisy." Beritahu Muaz kepada Rasulullah yang lalu menunjukkan posisi di mana Abu Jahal sedang berada. Rasulullah memanggil Abdullah bin Mas'ud yang berada di situ karena gilirannya mengawal Rasulullah. Beliau lalu menyuruh Ibnu Mas'ud mencari Abu Jahal berada. "Wahai Ibnu Mas'ud, anak ini mengatakan dia telah membuat Abu Jahal terluka. Pergilah dan lihatlah dia di sana," kata Rasulullah.
Abdullah ibnu Mas'ud segera pergi mencari Abu Jahal. Didapatinya pimpinan Quraisy itu terluka parah tetapi masih hidup. Tanpa rasa belas kasihan, Abdullah bin Mas'ud menekan leher Abu Jahal sambil berkata, "Wahai musuh Allah dan musuh Rasulnya, pada hari ini Allah menghinakanmu." "Dengan apa Allah menghinakan aku? Apakah karena aku mati di tangan engkau?" tanya Abu Jahal yang masih menunjukkan kesombongannya. Abdullah ibnu Mas'ud mengangkat pedang hendak memenggal kepala Abu Jahal, tetapi Abu Jahal berujar, "Sebelum engkau membunuh aku, beritahu dahulu pihak mana yang memenangi pertempuran ini. Milik siapakah kemenangan hari ini?" "Pasukan Quraisy kalah, kemenangan itu milik Allah dan Rasulnya," jawab Abdullah bin Mas'ud. "Anda bohong wahai pengembala kambing," kata Abu Jahal. Dia masih menunjukkan angkuhnya walau situasi sedang kritis. Tanpa ada selang waktu, pedang Abdullah bin Mas'ud menebas kepala Abu Jahal. Berita terbunuhnya Abu Jahal dengan cepat disampaikan kepada pasukan Islam. Mereka menjadi semakin membara dan semangat. Tetapi di pihak lain, berita kematian itu meluluhkan semangat pasukan Quraisy. Rasul mendengar berita kematian Abu Jahal dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau mengatakan, "Wallahi la ilaha illallah, alhamdulillah. Dia yang memenuhi janjinya dengan menolong hambanya dan mengalahkan musuhnya." Begitulah kematian musuh Allah. Secara fisik dan kemegahan saat itu, Abu Jahal termasuk manusia yang dihormati kaumnya, punya posisi tinggi, tetapi Allah menghinakannya. Dimulai dengan serangan dua orang remaja di bawah umur. Segala kekuatannya tumbang atas izin Allah. Sebuah bukti hanyalah dengan kekuatan iman dan jihadlah yang dapat mengalahkan kekuatan-kekuatan musyrik dan musuh Islam dari dulu hingga sekarang. Peperangan Badar disinggung lewat beberapa ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Imran. "Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang turun dari langit? Iya, cukup. Jika kamu bersabar dan siap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai kuda. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak akan menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa." Dan inilah sedikit kisah tentang Perang Badar, salah satu perang yang sangat penting bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.